Ya, jadi kita mulai lagi ya. Eh, Tadi kan udah sampai nge-generate halaman soal list si itunya si API listnya. API listnya apa? Udah. Berikutnya kita akan masuk ke CRUD-nya ya. Create, update, delete-nya. Nah, tadi kan untuk apa? eh, Pembuatan list itu pertama kita masuk di sini produk produk udah ada ya. Nah, untuk yang get persatuan, post, patch, delete ini udah dibuatin endpointnya di sini. Terus kita tinggal buat nanti di controllernya. Nah, di mana di controllernya ini kita tinggal buat, karena sebetulnya untuk model itu udah nggak ada perubahan lagi. Ini udah lengkap. Lalu untuk transformer juga sama. Ini untuk responnya juga udah lengkap seperti ini ya. Nah, tinggal nanti di sini di controller yang perlu kita buat untuk create, update, delete. Nah, sebelum maju ke listnya, kita ambil dulu yang persatuan nih, yang show. Nah, ini. Karena di ini sama-sama action get. Di yang get show ini kita ambil satu lalu kita balikin. Ini sama ya seperti di atas. Ini kita harus cek dulu apakah ini dia dapat read, akses read atau enggak. Karena ini masih dimatiin, belum ada actionnya. Kita tetap komen tapi kita pasang. Nah, bedanya di sini ini adalah parameternya tuh ID. Karena dia langsung ke ID-nya, di ID-nya langsung. Baru setelah itu kita akan get. Nah, cuma ini perlu kita kasih try. Takutnya nanti dia nggak ketemu. Ada exception. Kita catch exception eh. Kalau ngambilnya itu sama. Ini kita panggil product find ID-nya apa. Ini berarti ngambil data produk ya berdasarkan ID. Nah, kalau misalnya dia nggak ketemu itu nanti ada exception-nya, kita return aja. Kalau ada error sorry maksudnya. Kita return respon ya. Lalu karena itu error, itu internal server error pasti 500 ya. Kita kasih internal. Ini langsung error 500 nih. Nah, lalu kalau dia ketemu, kita proses. Kalau nggak ketemu, langsung return. This respond not found. Nah, nggak ketemu nih. Tapi kalau ketemu, kita proses di sini dengan return respond sukses ORM. Nah, kayak gini. Ini kita tambahin. Lalu ini udah bisa langsung coba di sini. Ini kan ada ID ya 1, 2, 3 nih. Kita coba produk /3. Sending request langsung dapat produk 3, terus name, description, sale price. Ini bisa digedein nggak? View zoom plus nah, keluar nih. Jadi ini kalau kita masukin 2, dia nge-get dapat yang 2 gitu. Dan kalau ini dihapus, nanti dia dapat semuanya. Jadi untuk ngambil semua dan ngambil satuan ini udah jalan gitu ya. Oke. Nah, ini source code-nya seperti ini. Cuma ditambahin ini aja untuk handling show datanya. Jadi diambil, ini pertama pengecekan authorization-nya, lalu diambil datanya find by ID. Kalau ada error nanti respon ya, di catch terus diambil. Dan ini nggak perlu dikeluarin karena nanti keluar di error 500 itu. Error 500 itu internal server error biar nggak kelihatan. Nanti errornya sendiri akan masuk juga ke sini nih, ke storage log ada di sini. Ini contoh bentuknya. Nah, dynamic of this atau ini daftar exception atau error yang pernah terjadi masuk sini semua.
Terus tadi setelah beres di get, kalau berhasil dapat, responnya sukses, balikin datanya. Kalau gagal, responnya not found. Udah, not found aja. Jadi nanti kalau di sini kita ambil data yang nggak ada, 26 misalnya, tuh, nanti dia akan respon resource not found, nggak ada, not found 404, karena 26 itu nggak ada. Yang kedua ada. Gitu. Itu untuk nge-get satuan. Berikutnya, kalau misalnya nanti kita mau create data, berarti itu akan nge-post ya. Kalau post, lihat di sini dia akan masuk ke post ke store buat nyimpen data baru. Berarti dia akan lari ke sini, store. Ini sama kita tambahin authorization lagi, tapi bukan allow read. Ini adalah allow create. Kita matiin dulu. Nah, untuk allow create ini kita harus buat objeknya dengan cara new product gitu. Lalu di sini dalam bentuk array nih untuk masukin value-nya. Array-nya apa aja? Ini yang ada di dalam model produk tadi. Isinya apa aja? Ini kita masukin. Ini yang akan diisi. Lalu dia di-input dari mana nih datanya? Itu ambil dari parameter yang dikirim request ini. Request input. Nah, karena ini kita mainnya pakai formatnya JSON API, maka kalau dilihat ini masih ada nggak ya? Kita buka dulu. Kalau dilihat di Ember, oh udah ditutup. Kalau di Ember itu kan requestnya dia panjang ya, ada data, terus ada ID, ada atribut segala macam. Nah ini nunjuk ke sana tuh. Oh bisa dilihat di sini nih. Nah ini nih. Ini kan kalau kita lihat kemarin di Mirage pas post kan bentuknya gini ya di requestnya tuh. Data, type, ID, atribut. Nah begitu juga nanti buat di sana buat nangkapnya itu kita harus telusuri ininya. Jadi misalnya nih kita mau ngisi nama, itu berarti data.attributes.name. Begitu juga description, self price dan seterusnya. Jadi nanti di sini isinya adalah data.attributes.name. Lalu untuk description, ini kita copy dulu. Description. Nah untuk sell price itu kan tulisannya sell price seperti ini. Lalu untuk purchase price, dan terakhir untuk is polyphonic. Kayak gini. Itu nanti dia akan nge-get dari sana. Nanti yang dibaca dari format JSON API. Sampai di sini ini kebind datanya. Berikutnya kita harus coba save. Untuk save kita pasang exception juga. Pertama exception yang muncul, kemungkinan muncul adalah validation exception. Nah, berikutnya bisa juga muncul exception query exception. Query exception itu adalah exception yang terjadi dari sisi database. Misal, ternyata fieldnya itu nggak boleh null, tapi kita kirim null, nah itu keluar exception. Atau primary key, tapi kita isi double, nanti jadi query exception. Nah yang terakhir, exception yang tak terduga apapun itu, kita taruh jadi exception aja. Nah kalau tak terduga, kita akan return sebagai internal server error, respon internal. Nah seperti ini. Kalau dia query exception, kita kasih info bahwa datanya itu ada sesuatu yang kita nggak bisa save. Ada namanya konflik di sini. Terus yang validasi, kalau ternyata ada validasi. Tadi kan di model kita bikin validation nih, rules. Name, sell price, purchase price. Nah ini kalau nggak diisi salah satu, itu akan keluar exception, validation exception. Ya tinggal keluarin aja this respond validation, kirim exceptionnya. Nah, sampai di sini dia akan bisa nih kalau ada exception, kalau ada rules yang nggak sesuai dia akan ngeluarin validation exception
Tapi kalau misalnya semua terlewati sukses, berarti kita akan return this respond sukses. Datanya mana? Nah, baru kita lakukan proses di sini. Pertama yang akan dilakukan adalah validate. Ini untuk melakukan validasi datanya. Kedua, kita akan save. Ini akan melakukan save ke sisi database. Gitu. Ini udah jadi. Kita coba lagi. Ini data semua ada 3 ya. 3 nih total. Sekarang kita akan buat post datanya. Kita bikin body raw, di sininya JavaScript JSON. Lalu ini kita ganti jadi post. Baru kita buat format pengirimannya. Di sini ada data, tik 2 ya, objek lagi. Di sinilah ada type. Type-nya adalah produk. Nah, ini karena ini submit berarti nggak ada ID, langsung atribut. Nah, atributnya apa aja? Ada name. Ini kita coba mouse Logitech. Lalu ada description, mouse wireless dari Logitech. Lalu ada sell price 250.000, purchase price 150.000. Lalu ada is polyphonic false. Nah, kayak gini. Ini yang dikirim. Ini bisa dilihat nanti di requestnya Mirage kalau mau tahu dari sananya gimana. Kayak bentuknya kayak gini. Ini kita coba send. Klik. Nah, ini ada yang nggak sesuai nih. Ada validasi yang kena 422 unprocessed entity validation error, name field required, sell price required, purchase price required. Oke, ini berarti dia nggak kena ya. Data attributes kita perlu cek nih. Kenapa dia nggak bisa masuk? Di sini request input data attributes name. Benar, ada isinya. Ini juga ada isinya. Oke, coba kita keluarin dulu. Die. Send. Mana dia datanya? Kosong ya, nggak ada isinya ya. Required. Available tapi datanya nggak ada. Harusnya ini ada isinya. Berarti dia nggak kemasukin ya. Kalau mungkin gua ada salah di sini. Coba kita ambil data type product. Oh, ini kayaknya. Attribute name, description, sell price, purchase price, polyphonic. Oke, mari kita coba pakai post lagi. Send. Oke. Nah, masuk ya, ada. Ini true false nya nggak kena. Segini. Oke, ini ya, dapat nih. Tadi kurangnya adalah untuk nama propertinya itu tetap harus pakai kutip karena ini JSON. Ini berarti kita bisa matiin. Lalu kita submit. Kita lihat dulu ya datanya awalnya ada berapa. Sini data ada 3. Sekarang kita akan submit yang ini. Post, send. Nah, berhasil ke submit dan dapat ID baru 4. Ini responnya kalau berhasil. Data jadi keluarin lagi. Lalu ID barunya ditampilin. ID baru dianya berapa. Lalu kita lihat bener nggak nih
ada di situ. 1, 2, 3, 4. Nah ini muncul yang keempat. Berarti dia udah bisa nge-save ya. Kalau kita ambil ID 4, nah udah bisa nih. Berhasil mouse Logitech, wireless, harganya, dan polyphonic-nya. Nah ini create-nya udah jadi. Nah, berikutnya adalah untuk update. Update tuh masuk di sini. Nah ini kenapa ada edit dan nanti di atas itu ada create. Ini karena tadi waktu generate itu pakai artisan, kita nggak kasih min_r. Akhirnya dia buatin controller yang kayak buat di Laravel. Ada halaman create-nya dan ada halaman post dari create-nya. Nah, ini kita nggak perlu, kita hapus aja. Begitu juga untuk edit, itu ada halaman editnya yang ngeluarin halaman edit dan ada post dari editnya, halaman namanya update ini juga nggak perlu, kita hapus. Nah di update ini itu akan melakukan update data, sama kita tambahin lagi hak akses, authorization, allow update, komen dulu. Nah untuk yang update itu kita harus cek dulu nih, jangan-jangan dia itu nggak ada si datanya, karena bisa jadi orang main tembak aja gitu. Berarti di sini pertama sama seperti get yang tadi ya, yang ambil di show itu. Nah ini kita harus ambil dulu seperti ini. Ya di sini kita kasih try catch exception kalau dia error maka kita kasih responnya internal server error. Lalu kita ambil product 2 find ID-nya berapa. Nah, ini di sini ada perubahan sedikit. Ini kan objek, kita nggak perlu, kita kirimnya ID aja. Karena nanti di URL-nya tuh /ID langsung. Nih ambil produknya. Kalau misalnya dia nggak ketemu, bisa langsung dibuang, dikasih tahu bahwa nggak ketemu. ORM if nggak ada, maka langsung respon not found. Nah, nggak ada. Betul, lu mau ngupdate apaan, nggak ada datanya. Tapi kalau misalnya dia dia ada, dia kan akan lanjut. Ini sama nih, sama yang create. Kita cek lagi exception-nya di sini. Sama ya. Sini. Kita copy paste langsung sini. Nah, dia validate dan dia save. Nanti itu dia akan melakukan update data. Ya, dan kalau untuk update setelah selesai itu kita return this response success untuk kasih tahu bahwa mana nih yang udah berhasil di update-nya, selesai dia. Oke, kita coba nih, kita edit yang nomor 4 ya, edit. Nah ini masih sama ya 4, tapi ini diganti patch karena tadi di dalam sini itu untuk update kita pakai patch product /ID gitu, yang dimasukin ke controller update. Nah sini si mana tadi controller nih, update dia akan jalan di sini, ID-nya dikirim. Nah, URL-nya sama product /4 tapi ininya patch. Ini bisa kita ganti jadi keyboard Logitech. Ini keyboard wireless dari Logitech. Nah ini kalau kita send, dia akan melakukan patch. Kalau sukses, balikannya seperti ini. 4 mouse Logitech. Mouse Logitech loh, mouse Logitech ya. Ini mestinya jadi keyboard. Ada yang kurang. Yaitu, nah, sampai lupa. Ini kan tadi kita get ya. Terus kok langsung tiba-tiba save? Harusnya di sini ngisi dulu. Isi dari bind dari submit, form submit. Ini harusnya di bind dulu nih. Untuk bisa bind, ini kan si ORM udah ada ya. Kalau tadi kan ketika kita create kan new product langsung diisi.
Nah, kalau misalnya untuk edit, itu caranya adalah si ORM-nya, hasil get tadi di sini, fill, gitu. Kasih array seperti ini. Gitu. Baru isi sama persis kayak gini. Ini nanti bisa di refactor supaya nggak berulang ya proses bindingnya. Nah, kayak gini nih. Kalau tadi makanya nggak berubah karena nggak ada bindingnya. Jadi yang dari sini di save lagi. Nah, ini sekarang kita ambil dulu dari postnya, di binding. Keyboard, kita save. Klik. Nah, berubah. Keyboard Logitech, keyboard wireless dari Logitech. Update-nya berarti berhasil. Ini kalau kita get, dapat ya. Terus kita coba patch, kita nggak isi atau nggak kita nggak kirim ini. Gini aja. Ini harusnya kena error validasinya. Track. Nah, error code 422 unprocessable entity, validation errornya adalah the name field is required. Ini karena dia nggak dikirim. Berarti udah jalan juga validasinya. Ini untuk apa get untuk update. Terakhir satu lagi untuk delete. Itu pakai destroy. Nanti HTTP-nya pakai delete. Ini sama juga kita akses authorization-nya dulu. Di sini adalah allow delete. Nah, seperti ini. Ini gue komen lagi. Lalu kita cek dulu bener nggak ada datanya. Catch. Kalau misalnya nggak ada, respon internal. Oke. Caranya di sini ORM sama dengan product find by ID. ID-nya diubah juga. Kita bukan pakai model tapi pakai ID. Nah, kalau misalnya dia nggak ada, langsung return not found. Respon not found. Oke. Tapi kalau misalnya ada, kita akan try untuk delete. Karena bisa jadi ada errornya. Delete. Lalu kita catch exception-nya. Lalu return this respond internal. Nah, kalau untuk delete, balikannya itu adalah no content. Respond no content. Nah, jadi begitu di delete, udah hilang, nggak ada responnya juga dari sana, no content aja. Misal 4 ya. Ini kan kita coba get 4 masih ada. Ada ya. Nah, kita delete deh. Delete. Send. Nah, 204 no content balikannya. Ini berarti sukses dia. Kalau kita get lagi 404 pas ini karena udah nggak ada si nomor 4-nya. Nah, not found. Berarti datanya berhasil di delete. Kalau di get datanya cuma ada 3 lagi. Gitu. Nah, terus ini yang menarik adalah datanya. Karena tadi pakai soft delete ya, otomatis si data produk ini dia sebetulnya nggak dihapus nih, Logitech masih ada di sini. Logitech keyboard wireless masih ada. Cuma nanti di sini di ujung deleted add-nya terisi, ada isinya. Ini tadi waktu create, ini waktu update. Ini kosong karena ini di seed dari pakai seed tadi ya, di seed jadi input nggak diisi. Nah, ini yang dari aplikasi ini keisi. Ini nggak ada isinya karena usernya nggak login. Kalau usernya login nanti keisi otomatis. Nah, ini keisi. Nah, kalau misalnya dia delete, ini pasti ada isinya. Tapi kalau misalnya dia nggak di delete, itu nanti kosong. Kita coba post keyboard Logitech 2 send. Oke, masuk ya. Nah, kita lihat di sini keyboard Logitech 2. Nah, ini. Nah, ininya 0 nih, deleted add-nya 0. Makanya waktu kita get dia tetap keluar. Kita get dia keluar. 1 2 3 5. 5 mana tadi 5. Nah, ini
keyboard Logitech 2 ini ada. Jadi yang dicari ditampilin ke depan itu adalah yang deleted edge-nya masih 0. Itu berarti dia belum di delete. Ini yang namanya soft delete. Gitu, ini untuk CRUD-nya. Nah, sekarang kita akan dari CRUD ini kita akan coba nyalain si authentication-nya ya dan authorization dari sisi API-nya. Nanti baru ke siapa Ember. Nyalain dulu. Oke. Terus abis itu di sini perlu ada satu konstruktor yang ngasih tahu kita tuh lagi ada di fungsi apa sih. Di sini public function construct. Ini adalah konstruktor kalau seperti ini. Ini perlu kita set. This function ID sama dengan apa nih? Kalau ini adalah produk, kita isi produk gitu. Berarti nanti di hak akses juga perlu diisi produk. Cuma sekarang belum ada si produk. Gua akan ikut sama fungsi yang udah ada yaitu grade ya. Grade udah ada di database. Gua akan ikut tapi harusnya itu pakai produk. Ini dinyalain maka nanti kalau login dia akan ngecek user ini punya akses ke function ID ini enggak sih? Gitu. Jadi kalau kita akses sekarang send itu pasti nanti jadi 401 method 405 ya, method not allowed. Ini authorization-nya ada nggak nih? No out coba. Sini. Oh, dimatiin tadi. Sorry, lupa. Controller base-nya. Nah, ininya. Ini nyalain. Maka ini nanti kalau di send dia jadi 401. Method not found. Out. Produk. Kenapa masih 405 nih? Outnya nyala. Di sini udah manggil. Berarti kalau ini gue matiin tetap keluar dong. Kita cek. Oh, tetap keluar ya. Ada yang ngirim gak nih? Harusnya dia nggak keluar karena nggak ada authentication-nya. Kita cek dulu ya. Kita get produk. Oke, authorization-nya nggak ada. Terus di sini allow. Sini ada constructor. Dia set function ID, controller, middleware out. Produk. Coba yang lain. Branches, sorry. Salah ya. Kita lihat dulu rootnya. Master branch. Not allowed juga. Oh, dia bisa login nih. Karena apa nih? Providernya ini nggak ada perubahan. Model nggak ngaruh. Middleware enggak. Produk controller sama controller. Coba kita paksa cek ya di sininya. Products unauthorized. Oh, ini parentnya nggak kepanggil berarti konstruktornya ya. Si function atas ya. Oke, out. Nah, oke, ini berarti di loadnya di sini ya, outnya ya di konstruktor jadi 401. Nah, ini buat bisa login kita harus ngehit
URL namanya out/token. Jadi di sini karena kita di sini install ada plugin namanya Lumen Passport, itu otomatis dia bisa dapat fitur untuk OAuth. Di sini kita lihat Lumen Passport. Nah, ini add-on yang dipakai untuk authentication Lumen Passport. Nah, nanti kalau bikin dari scratch ini perlu dibuat nih Composer buat nambahin ya Lumen Passport ini require. Nah, nanti dia otomatis punya ini nih pad seperti ini. Untuk ngambil token itu kita aksesnya ke sini out/token. Nah, nanti di sini kita akan coba gue lihat dulu namanya apa ya. Oh, ada di sini env secret. Nah, jadi di sini kalau kita hit pakai post out token send, itu dia akan minta informasi kayak client ID, terus client ID, terus ada username, password, client ID sama grant type. Kalau kita kirim grant type is not supported. Nah, ini kita isi dulu. Grant type-nya adalah password. Lalu dia akan minta lagi yang namanya client ID, client secret, sama username password. Nah, dia minta tuh missing require, include harus ada client ID dan ada client secretnya. Client ID-nya 1, ini bisa dikonfigurasi, ada di database, bisa dilihat di sini. Select bintang from OAuth client. Nah, ini client ID-nya 1, ini client secretnya. Client ID-nya 1, lalu abis itu dia akan minta lagi client password, client secret. Baru kemudian dia akan minta username admin ya, sama password 14. Send. Nah, akan dapat token bearer token yang expirednya ini dalam bentuk long ya. Nanti bisa dikonversi jadi timestamp. Ini access tokennya. Ini refresh token. Access token dipakai buat ngakses resource yang tadi pad tadi itu supaya bisa login. Tapi access token ini ada batas waktunya. Semenit, sejam, sehari, tergantung dari konfigurasi. Kalau access token ini habis, kita bisa request ulang. Ini dari front end berarti ya, dari front end ketika misalnya kita punya aplikasi mobile application kayak belanja online misalnya, login, nah dapat nih akses token sama refresh token, nanti itu disimpan sama mobilenya. Setiap kali kita masuk ke halaman yang butuh authentication, akses tokennya dikirim supaya dia bisa tahu bahwa yang datang ini siapa sih gitu. Tapi nanti bisa jadi akses tokennya expired. Kalau akses token expired, maka si aplikasi mobile tadi akan minta refresh token, akan minta refresh si token akses ini diminta ulang dengan mengirimkan refresh token. Jadi, gue expired nih, tolong perbaharui dong akses token gue. Nih refresh tokennya. Nanti sama servernya di authenticate bener atau enggak refresh tokennya. Kalau bener dia bikinin lagi akses token yang baru. Itu bolak-balik kayak gitu. Nah, ini di sini ada refresh, ini URL-nya refresh. Ini kenapa kalau misalnya lu pakai aplikasi kayak misalnya Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Setelah login udah, lu seterusnya nggak pernah login lagi kan? Nggak pernah ada tiba-tiba setelah 2 hari gua nggak pakai, pas pakai kok minta login lagi, nggak, karena ada ginian. Gitu, dia ada akses token dan ada refresh token. Jadi begitu akses tokennya expired, dia minta lagi, bagi dong akses token yang baru, refresh token gue ini. Kecuali refresh tokennya juga expired, baru di situ dia akan minta kita login ulang karena udah nggak valid. Nah, ini kita ambil nih akses tokennya sampai sini ya. Dan ini formatnya itu pakai JWT. Di pronounce-nya disebutnya JOT. JOT.
tulisannya jwt.io. Ini bisa kita akses token tadi itu bisa dibongkar untuk ngelihat validitasnya, terus itu untuk user ID berapa. Kita paste di sini, nah kebaca tuh. Ini adalah akses token dengan tipe JWT, algoritma enkripsinya RS256. Ya. Ada GTI ini, gua nggak tahu apa. Lalu di payload datanya, ini ada audience. Ini adalah client ID-nya. Audiensnya siapa sih ini? Terus JTI. Nah ini ada jam-jamnya, expirednya kapan, gitu ya. Terus ada sub, ini adalah user ID-nya, subnya berapa. Nah lalu di sini ada scope, ini buat API biasanya dia pakai scope. Misalnya scope-nya cuma buat read atau scope-nya cuma buat ngakses user, scope-nya apa, ini bisa di scope atau bisa dikosongin seperti ini. Nanti buat validasi bisa nih verify nih signature kalau kita masukin public key dan private key-nya. Kalau di sini ada di sini lokasinya. Mana tadi? Storage. Kita punya private key dan public key. Kalau untuk ngecek itu tuh token yang dihasilin server gue bukan sih? Ini bisa kita validate dengan masukin public key dan private key. Nanti di sininya sukses atau enggak, invalid atau bukan. Kita bisa ketahuan dari sini. Dia pakai JWT buat tokennya. Nah, token yang tadi kita copy ini kita akan coba buat ngakses ke halaman list ya. Kita bikin request lagi. Request get 2 http localhost products. Nah, ini kalau kita akses ke sini sending request. Oh, portnya 8000. Nah, unauthorized kan ini. Untuk bisa masuk, kita harus taruh di sini bearer tokennya yang tadi. Baru kita send. Nah, keluar datanya. Gitu. Tapi kalau si token tadi nggak kita masukin, out gitu ya, dia akan balik lagi seperti tadi, unauthorized. Lu nggak boleh masuk, gitu, karena nggak ada tokennya. Tapi kalau kita kasih token, dia akan boleh masuk, kebuka. Nah, terus hubungannya ini tadi authentication nih. Lalu authorization-nya adalah untuk akses ke halaman itu, boleh atau enggaknya. Di sini gua kasih pakai grade karena gue belum insert ke tabel privilege infonya untuk produk. Kalau kita ganti jadi produk, itu nanti dia nggak akan bisa masuk karena kecegat sama allow read. Dia di database-nya belum allow. Jadi tadi di sini kalau kita send, ini akan kena method not allowed karena di database belum ada untuk privilege produk buat si user ini. Gitu. Jadi itu tadi authentication dan ini adalah authorization-nya. Gitu. Nah sampai di sini ini security ya udah sampai ke sana. Nah gua ada presentasi sedikit lagi untuk yang hubungannya sama OAuth juga untuk security-nya. Scroll dulu. Migration security. Oke ini. Nah, tadi kita udah lihat gimana ngaktifin security OAuth di Lumen. Lalu di sini ada sedikit perubahan dari sisi arsitektur. Karena masalahnya gini, client secret itu kalau misalnya dia ditaruh di karena kan yang ngirim client secret kan si front end tuh. Kita tadi jadi front end ngakses pakai Postman untuk dapetin token yang kita kirim, username, password, terus grant type, lalu ada client ID dan client secret gitu. Nah, client ID dan client secret ini itu sebetulnya rahasia. Cuma kalau misalnya itu ditaruh di klien karena klien kita itu JavaScript, itu akhirnya jadi nggak secret lagi karena JavaScript kan bisa dilihat gitu-gitu aja ya, bisa langsung dibuka gitu source code-nya. Nah untuk ngatasin itu kita perlu bikin yang namanya proxy. Jadi nanti dari sisi aplikasi itu si front end yang kita Ember.js
Front end itu waktu mau login dia cukup ngirimin grant type, terus username password cukup 3 itu, atau malah cukup username password aja kalau misalnya memang mau seperti itu. Lalu nanti client ID dan client secretnya dikirim sama si proxy gitu. Jadi kita harus pakai proxy untuk kalau mau bikin yang tanpa mengirimkan client ID dan client secret. Desainnya seperti ini. Ini ada mobile app, Ember.js atau mungkin nanti native atau apa. Intinya mobile. Di sini dia akan post ke outproxy/login. Outproxy ini nama domain, nama path instance dari proxy-nya, namanya ini. Jadi dia login ke sini, dia ngirimin username, password sama grant type, masuk ke proxy. Dari proxy, dia akan minta ke server OAuth-nya bahwa ada proses login dengan username ini, password ini, grant type-nya ini. Dia kirimin sertakan juga client ID dan username. Jadi path yang ini tuh memang spesifik untuk aplikasi klien si yang ditunjuk ya, karena client ID dan passwordnya diambil dari situ. Dikirim ke sana. Nanti di sini di OAuth-nya baru dia verifikasi benar nggak passwordnya, username-nya, client ID-nya, client secret benar nggak. Kalau misalnya benar, dia return token ke sini. Dari sini dia balikin tokennya ke sini. Token gitu. Nah, jadi bentuknya gini. Kan tadinya dari sini langsung ke sini. Kalau kita pakai Postman tadi. Cuma kalau langsung kita harus sertakan client ID dan secret. Cuma kalau naruh ini di klien jadi isu juga karena terbuka ya, nggak tidak, jadi bukan rahasia lagi gitu, langsung kebuka. Makanya kita taruh itu di proxy. Untuk bikin proxy gimana? Gampang aja sebenarnya. Bikin aja satu root baru ya. Kita bikin root core nih. Core lagi web. Itu yang ngehandle /login. Kalau dia nge-hit /login, itu akan kita kirimkan ke login controller out login. Berarti dia akan lari ke sini. Ini udah ada di framework. Login controller out login. Di out login ini ditangkap nih requestnya. Siapa? Grant type-nya apa, username apa, password apa. Lalu server OAuth aslinya ditaruh di konfigurasi .env, ada di sini. Di sini deh. Nah, OAuth servernya kemana? Lalu OAuth client ID-nya berapa? OAuth client secretnya berapa? Ini kalau connect VPN kita bisa cek nih langsung, ini udah ada HinoAPI OAuth token, udah ada. Nah, setelah itu dia isi client ID-nya berapa, client secretnya berapa, dapat nih form. Formnya ini baru di request, melakukan post ke URL tersebut dengan data dari form ini. Nanti responnya dicek 200 bukan, karena kalau bukan 200 pasti error. Maka kalau 200 dibalikin, ambil bodinya dengan content type JSON. Nanti balikannya adalah berupa token yang seperti ini. Gitu. Tapi kalau bukan 200, maka langsung 401 unauthorized. Kalau ada exception, 401 juga. Client exception. Kalau ada exception lainnya, 401 juga. Jadi kalau ada gagal, 401 aja langsung. Lu nggak boleh masuk. Tapi kalau misalnya berhasil 200, balikin deh si tokennya. Seperti itu. Nah, nanti teknisnya gimana? Ini gue coba VPN ya. VPN dulu. Oke. Nah, di sini ada dua nih. 108 100/HinoAPI. Ini satu endpointnya. Lalu gue punya satu lagi OAuth proxy. Ini sebetulnya nunjuk ke instance yang sama, cuma beda ini aja, beda URL. Kalau kita lihat di mana di servernya, ini bisa kelihatan seperti ini. Si source code-nya itu ditaruh di HinoAPI ini. Nah, ini source code dari Lumen-nya. Lalu di yang public HTML itu ada HinoAPI
isinya cuma indeks PHP ngarah ke sana. Begitu juga untuk yang OAuth proxy, itu indeks PHP yang ngarah ke sana juga, ke tempat yang sama. Jadi dengan begitu kita bisa arahin. Kita coba login ke sana ya. Arahin ke 192 atau 68.100/OAuth proxy/login. Lalu parameter yang kita kirim, client ID dan client secret nggak usah dikirim. Cukup password, grant type, username dan password. Send. Nah, dapat juga mirror tokennya. Gitu. Nanti jadi si Ember JS-nya untuk login dia akan ngehit ke sini. Dan untuk komunikasi datanya dia akan tetap ngehit ke yang utamanya. Kalau di sini namanya Hinoapi ya, ke sini gitu. Jadi ada dua, ada proxy, ada yang beneran ya. Itu supaya kita nggak perlu ngirim client secret dan client ID. Gitu. Oke, sampai di sini selesai sih materinya.